Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita memasuki hari yang baru ini. Dalam menjalani hidup kita hari ini, Tuhan tetap menuntun kita melalui firman-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menuntun hidup kita hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah. Di suatu hari, di sebuah kota kecil, ada seorang pria tua yang berpakaian lusuh yang duduk di pinggir jalan. Ia dikenal sebagai orang asing yang baru saja datang ke kota itu. Dia tidak punya keluarga di situ, tidak punya pekerjaan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Banyak orang melewatinya setiap hari, tapi hampir tak ada yang memperhatikannya, kecuali pada hari itu seorang anak kecil. Anak itu berasal dari keluarga yang sederhana. Lalu ketika ia melihat pria tua itu duduk menggigil tanpa alas kaki, kemudian hatinya tergerak. Setelah pulang sekolah, ia masuk ke rumahnya, lalu membuka lemari dan mengambil sepasang sandal miliknya. Dan sandal itu adalah sandal kesayangannya dan satu-satunya yang dia miliki. Kemudian dia berjalan kembali ke tempat pria tua itu duduk dan dengan polos dia berkata, "Pak, ini sandal saya. Sekarang ini menjadi punya Bapak." Lalu pria tua itu terdiam, matanya basah berkaca-kaca. Ia memeluk anak itu dan berkata, "Nak, ini pertama kalinya dalam hidupku ada orang yang memperlakukanku sebagai manusia." Saudara-saudara, dari cerita ini kita dapat mengerti panggilan firman Tuhan hari ini bagi kita. Firman Tuhan ini menekankan bahwa Tuhan peduli kepada mereka yang tersisih, kepada kaum janda, anak yatim, dan juga orang-orang asing dan orang-orang miskin. Tuhan tidak hanya ingin kita tidak menindas, tetapi juga Dia menginginkan kita peduli dan bertindak dengan kasih. Apalagi di zaman ini, di mana manusia semakin egois. Manusia sering sekali terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Namun di keadaan seperti itu Tuhan meminta kita hari ini untuk menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan nyata kita. Tindakan sekecil apapun itu. Seperti si anak kecil tadi yang mau memberikan sandalnya kepada orang tua itu. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan firman-Nya hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menuntun hidup kami hari ini. Supaya kami boleh hidup seperti Allah yang adalah kasih. Supaya kami juga hidup di dalam kasih. Kepada orang-orang asing, kepada orang miskin, kepada janda dan anak yatim. Mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan dan dianggap lemah. Kami harus hidup seperti Engkau yang mengasihi mereka. Bahkan Engkau mengingatkan kami tidak boleh bertindak jahat bagi mereka. Walaupun mereka lemah, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah Engkau yang menuntun dan menguatkan kami untuk melakukannya. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang nyata dalam perbuatan-perbuatan kasih
sama seperti Kristus yang telah melakukan kasih dalam tindakan nyata menyelamatkan kami. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun hidup kami hari ini, sehingga setiap pekerjaan baik yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau memberkatinya menjadi sukacita bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah, yang sedang sakit, di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Lawat mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, dan pulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita di hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya. Terima kasih Bapa untuk umur panjang yang sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah berkat-Mu akan semakin berlimpah-limpah dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.